حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwatan iman rahimahullah. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masih dikasih umur sama Allah. Apalagi Fatim dari Jakarta bisa khotbah di masjid yang indah ini dan barokah ini. Semoga insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan umur yang barokah, hidup yang berguna bagi agama kita, bagi bangsa dan negara kita. Dalam khotbah yang singkat ini Fatim ingin sampaikan untuk diri Fatim sendiri dan kita supaya dari sini sebuah ayat di Al-Quran. Bunyinya begini, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Nah, ini persoalan kemarin ini kan hilal. Qul, katakan dia bahwa hilal itu untuk menentukan waktu wal hajj dan haji. Jadi hilal. Apa hilal itu? Hilal itu adalah sebekas cahaya, setitik cahaya saja menandakan bulan baru. Keluar setitik cahaya. Bisa 8 orang ini mau sama-sama dengan orang. Siapa 8 orang ini? 3 orang anggota DPR, 4 orang anggota DPD, dan 1 orang gubernur. Kalau 8 orang ini kompak, kita orang bagi-bagi tugas tuh. Biar kita orang DPD ini, kita orang lobby-lobby di pusat untuk membantu di daerah Gorontalo, gubernur di dalam, kita orang ada sama-sama kerjasama. Kalau kita orang kerjasama, insya Allah baru kita maju. Jadi saya kira itu yang kita harapkan. Jadi tidak bisa kalau nggak mengharapkan apa nggak ada program penting kalau nggak langsung jadi. Ya kalau cuma sendiri tidak bisa. Harus rame-rame, harus berdelapan orang 88 itu. Itu harus ada jago kompakan. Kenapa orang-orang lain bisa di Padang Sumatera Barat bisa, ke Minang namanya. Orang-orang kaya di Jakarta, orang patungan di bangun dalam PKB. Itu orang juga bisa begitu. Begitu kita kira-kira ya. Mudah-mudahan insya Allah kita punya motivasi itu karena kita soal ABG, soal angkatan Ba'da Bocap. Kita punya umur hampir 60, tanggal 7 Juni ini sudah 60 tahun. Jadi di ujung-ujung umur semua tua begini ini lebih baik bangun daerah. Ya. Karena kita pernah di sini, kita pernah dari air anjing masuk sampai di Gorontalo dari Manado naik darat tahun 92 waktu kita ketua KMP Jakarta. Dari itu kita niat nanti satu waktu. Tahun 92 itu waktu kita dari air anjing masuk di darat sampai di Jakarta, sampai di Gorontalo, kita bilang suatu saat nanti kita mau ikut bangun ini Gorontalo yang kita bicara. Allah kasih jalan, tiba-tiba masuk DPD. Begitu kita tidak nyari, kita nyana mau pilih partai. Kenapa? Karena kalau kita pilih partai semua kita pertama, orang semua mau ke Mas Saudara. Tapi kalau DPD, ayo kita bangun sama-sama dengan gubernur terpilih nanti.
Saya kira itu dari kita ya. Terima kasih Pak. Peran dari DPD itu adalah menyuarakan aspirasi daerah. Iya betul. Nah di Gorontalo ini ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri, memekarkan diri, Iya. termasuk daerah saya di Bolang. Komitmen Pak Adiaksa ketika misalnya nanti terpilih itu apa untuk rencana pemekaran itu? Karena tahu Lidi kalau sendiri susah dia mau banyak. Kalau Lidi kalau so banyak dia bisa jadi satu. Kalau nggak mau jadi sendiri bagaimana kalau mau punya di Jakarta? Sudah Jo, jangan dulu bisa diri. Kita kasih bangun dulu di Gorontalo baru bisa. Kita ingin dengar komitmen Pak Nah, Adiaksa. komitmennya di Gorontalo tetap bersatu. Tidak ada pemekaran. Bukan tidak ada pemekaran, maksud saya belum saatnya pemekaran itu dilakukan. Karena orang masih banyak kan saya bilang pangan tadi. 19% masih di bawah, belum ada yang dapat pendidikan kan, kesejahteraan belum ada. Kalau so ada semua itu, kalau mau makan kasih di DP bunga kan, kalau makan nggak nanti layus belum berkembang. Saya DP seperti bunga. Saya kira itu ya. Oke. Iya. Ini hadir di sini pimpinan wilayah Nasdem. Iya. Di kesempatan yang lain ada juga beberapa kader Nasdem yang Orang masih banyak kan saya bilang pangan tadi. 19% masih di bawah, belum ada yang dapat pendidikan kan, kesejahteraan belum ada. Kalau so ada semua itu, kalau mau makan kasih di DP bunga kan, kalau makan nggak nanti layus belum berkembang. Saya DP seperti bunga. Saya kira itu ya. Oke. Iya. Ini hadir di sini pimpinan wilayah Nasdem. Iya. Di kesempatan yang lain ada juga beberapa kader Nasdem yang dengan calon DPD yang lain. Iya. Apakah ini kemudian ada indikasi bahwa kader-kader Nasdem dibagi-bagi untuk mendukung beberapa calon DPD? Oh, canda. Kita itu dengan Nasdem kita dekat. Dengan Pak Surya Paloh tanya karena kenal dengan Pak Surya Paloh yang berewok. Nah itu ketua umum Nasdem. Itu kita PKK dari dulu. Dari kedua KRG, Rahmat Gobel kita PKK. Saudara, kita baru di DP nanti kayaknya ada boleh. Kan kalau nama saudara. Boleh dong. Jadi jangan inilah, jangan berkacamata positif, jangan pikir negatif terus gitu kan. Nanti kalau satu kali kalau kita sudah di DPD terus kemudian ada panggilan baru kita pilih Rahmat Gobel, kan mau marah Pak kita. Iya dong. Kita pejago kan ada. Masing-masing orang. Jangan kita, Pak Jokowi sendiri so bikin apa-apa di istana kan? Boleh. Dia bilang kan apa? Kalau kita cuma DPD, kita punya hak suara. Kalau kita dibantu dengan Nasdem, kemudian kita lihat kayak Baul baru kita pilih pakai siapa dah? Apa boleh masalah kita ya? Oke, yo. Kalau sudah terpilih DPD nanti kemudian Nasdem ingin calonkan Bapak ke Pilgub, mau nggak Pak? Oh enggak, kita DPD, kita bukan, kita tidak ada tipe gubernur, kita ini tipe menteri kan oleh Pak kita nih. So menteri kita 5 tahun, kita 5 tahun menteri Menpora, tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua. Jadi sudah coba pikir itu saja ya, selesai. Bapak adalah tokoh nasional. Iya. Dan untuk melihat kompetitor yang ada di DPD ini, Bapak mungkin sudah punya strategi apa yang dipersiapkan untuk melawan? Strategi kita berdua aja tengah malam baru ngalatan pergi di rumah-rumah orang-orang tanya apa orang mau pilih Pak kita, kalau orang pilih suku tidak dipilih kita balik, kita lihat kita bikin rumah di Suawa sana, kita bikin rumah kajian di situ sotua, baru tapi anak terakhir kita berangkat di sini. Ya kan? Iya kan? Nggak usah pada strategi begitu buat apa? Udah biar juga. Masing-masing punya hak kan orang kan. Setiap manusia itu, jangankan manusia, yang paling berhak di dunia ini adalah sepatu. Kalau tidak ada hak, bukan sepatu namanya. Manusia. Iya kan? Berhak. Ada lagi? Sudah selesai ya? Selesai. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ribang untuk pengantar kata dan Bapak Adiaksa Daud juga sempat dua kata dan dilanjutkan dengan doa menuju pendaftaran di KPU. Untuk itu kata ribang kami berikan waktu dan tempat. Kalau saya teriak kakak Adiaksa Daud, kita PKK, boleh begitu ah? Siap. Kakak Adiaksa Daud, Orang PKK. kakak Adiaksa Daud, Orang PKK. kakak Adiaksa Daud. Orang PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati kakak Adiaksa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh hadirin, kakak-kakak semua, ya. Tadi sebelum
kakak Adiaksa ke sini, beliau menjadi khotib Jumat. Begitu saya keluar masjid, mereka sampaikan, Ridwan, tidak salah pilih kita. Kalau kita semua sepakat, kakak Adiaksa menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Dapil Provinsi Gorontalo. Amin. Ya, saya sangat terkesan dan memang isi khutbahnya bagi saya sangat berkesan luar biasa, sangat memberikan inspirasi bagaimana kita melihat masalah khususnya Gorontalo. Nah, sungguh berbahagia ya, kakak Adiaksa mau mewakili kita di tingkat nasional. Para makobel ya yang meminta beliau juga untuk pulang kampung untuk mengabdi ke kampung halaman. Beliau di Jakarta itu sudah selesai hidupnya. Mantan menteri olahraga. Seluruh anak-anak muda di zaman saya sangat kenal siapa Pak Adiaksa. Jadi kita ini masih aktif, beliau sudah jadi pejabat itu sebagai ketua KSP. Ya, jadi sungguh ya kita bersyukur sebagai warga Gorontalo untuk Dewan Pimpinan Daerah kakak Adiaksa mau menyumbangkan sisa usianya untuk kita semua, untuk memajukan Gorontalo. Nah, pesan kami ya, tolong kita sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk Dewan Pimpinan Daerah kakak Adiaksa mau menyumbangkan sisa usianya untuk kita semua, untuk memajukan Gorontalo. Nah, pesan kami ya, tolong kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, keluarga kita, tetangga kita, adik tolan kita, bahwa kita punya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat utusan wilayah Gorontalo, kakak Adiaksa. Sepakat? Siap, siap. Siap. Betul sepakat ini? Ya betul ya. Kakak Adiaksa. Turun ke kakak. Kakak Adiaksa. Turun ke kakak. Kakak Adiaksa. Turun ke kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ridwan Munarma yang saya hormati, saya banggakan, kakak-kakak semua yang hadir di sini, kakak ketua DPRD kita. Saya hanya Allah yang balas kebaikannya. Saya turun ke sini juga karena permintaan kakak RG. Saya diminta oleh beberapa partai di Jakarta untuk jadi, karena saya popularitasnya tinggi juga di Jakarta, untuk masuk jadi caleg di Jakarta. Tapi saya memilih untuk Dewan Perwakilan Daerah di Gorontalo karena ini daerah mama saya. Dan buat saya, ya, banyak tawaran, demi Allah banyak tawaran, tapi saya pilih di sini DPD. Syukur jadi juga sudah takdir karena ada hadis Rasulullah, Iris ala mayan fa'u, kamu ambisilah merebut sesuatu, tapi wasta'in billah, kita tolonglah pada Allah. Wala ta'jazanna, dan jangan bersifat lemah. Faiza berebut bil amr hadza qadarullah. Kalau gagal itu sudah takdir Allah, tapi kalau berhasil itu juga takdir Allah. Amin. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kakak-kakak semua, kakak ketua DPRD kita, Kak Ridwan, Kak Uti, Kak Ustaz, semua kakak-kakak yang ikhlas ini semua Allah panjangkan umurnya. Amin. Ijabah doanya. Doa yang ijabah itu di hari Jumat. Insyaallah. Dan kita mendaftar di hari Jumat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau kita Jumat itu berdoa Allah ijabah doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa saya sebagai orang yang ditolong banyak oleh kakak-kakak sekalian. Saya berdoa khusus buat Kak Utam, Kak Rustam, Kak Ridwan, kakak ketua DPRD kita, kakak ayah, pokoknya insya Allah semua Allah kasih panjang umur dan semua yang ada di sini juga sehat. Amin. Segala balas dan bayar. Semoga Allah meridhoi. Kalaupun saya jadi ketua DPRD, tidak mungkin saya bisa sendiri. 8 itu harus bekerja sama. 8 itu siapa? Ikhlas ini semua Allah panjangkan umurnya. Amin. Ijabah doanya. Doa yang ijabah itu di hari Jumat. Insyaallah. Dan kita mendaftar di hari Jumat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau kita Jumat itu berdoa Allah ijabah doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa saya sebagai orang yang
tolong banyak oleh kakak sekalian. Saya berdoa khusus buat Kak Utam, Kak Rustam, Kak Ridwan, kakak ketua DPD kita, kakak ayah. Pokoknya insya Allah semua Allah kasih panjang umur dan semua yang ada di sini juga sehat. Amin. Segala balas dan bayar. Semoga Allah meridhoi. Kalaupun saya jadi ketua DPD, tidak mungkin saya bisa sendiri. 8 itu harus bekerja sama. 8 itu siapa? 4 anggota DPD, 3 anggota DPR, dan 1 gubernur. 4 DPD, 3 DPR, dan 1 gubernur harus bekerja sama untuk Gorontalo. Apa yang akan dikerjakan? 3M. Apa 3M? Yang pertama, melindungi masyarakat Gorontalo. Melindungi supaya apa? Aman di rumah, aman di sekolah, tidak ada bully, aman di tempat umum. Ini tugasnya dari 8 orang ini. Melindungi masyarakat Gorontalo. Yang kedua, mencerdaskan masyarakat Gorontalo. Karena 19% masih belum ada pendidikan sama sekali. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan masyarakat Gorontalo dan memakmurkan masyarakat Gorontalo dengan cara apa? UMKM dan pekerjaan yang nyata. Kalau ada barang tambang harus dikerjakan oleh pribumi sendiri. Dan tidak bisa seorang adiaksa sendiri. Jadi harus berdelapan ini kompak semua. Mudah-mudahan yang terpilih 8-8 ini satu hati, satu kata. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan bisa bangun Gorontalo ini sebagai kita orang punya nenek moyang orang tua di sini begitu. Saya kira demikian dan terima kasih sekali Kak. Watia sanangin tuan-tuan latea ini. Karena semua ternyata apa namanya. Terima kasih semua. Kita berjuang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah sedang Al-Fatihah insyaallah semuanya Allah ijabah ya Allah. Ya Halimu ya Alimu ya Aliyu ya Azimu ya Azizu ya Karim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ijabah semua keinginan-keinginan baik kami ya Allah. Dengan surat Al-Fatihah ini ya Allah. Al-hadimiyah wa kulli niatan sholihan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.